seorang lansia di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau menderita patah kaki dan pendarahan di bagian kepala akibat ditabrak seorang remaja pengendara sepeda motor yang ugal-ugalan di jalan. Sementara seorang pengendara sepeda motor terjepit di kolong truk bermuatan tanah usai terlibat kecelakaan di Kabupaten Tangerang, Banten. Sosok standing terus tabrak orang gitu ya? Rekaman CCTV ini memperlihatkan sepeda motor menabrak seorang lansia yang sedang berjalan di pinggir jalan pos Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada 14 Desember lalu. Setelah menabrak lansia bernama Ayi, 69 tahun, sepeda motor yang dikendarai seorang remaja itu menabrak mobil yang sedang parkir di depan toko kain. Menurut keterangan warga Sabtu siang, saat lansia itu keluar dari toko kain, jalan kaki di pinggir jalan, tiba-tiba ada sepeda motor yang dikendarai seorang remaja dengan kecepatan tinggi, standing dan ugal-ugalan, menabraknya dari belakang. Akibat kejadian ini, korban dibawa ke rumah sakit lantaran mengalami patah kaki dan pendarahan di bagian kepala. Sementara itu, pelaku tidak mau bertanggung jawab meski sudah dilaporkan ke polisi. Seorang pengendara sepeda motor ini terjepit di kolong truk bermuatan tanah usai terlibat kecelakaan di Jalan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu petang. Kaki kanan korban terjepit di antara badan sepeda motor dengan ban truk. Warga berupaya mengeluarkan tubuh korban dari kolong truk. Korban pun kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Kasubnit Laka Lantas Polresta Tangerang, Ibda Adi Silpaturohman mengatakan, meski sempat selamat, korban meninggal dunia di Rumah Sakit Metro Hospital usai mendapat pertolongan medis. Dugaan sementara, selain karena mengalami pecah ban, truk bermuatan tanah yang melaju cukup kencang ini hilang kendali hingga menabrak korban karena kelebihan muatan. Sopir truk yang kabur hingga saat ini masih dalam pengejaran polisi. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Mobil mewah nyungsep menerabas taman kota di sisi selatan Taman Pelangi. Bagian depan mobil ringsek akibat menabrak pohon-pohon kecil di sekitar taman. Menurut keterangan petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, diduga kecelakaan tunggal ini akibat sopir mengantuk karena laju kendaraan dari arah Sidoarjo menuju ke pusat kota Surabaya yang seharusnya berbelok ke kiri justru berjalan lurus ke arah taman kota. Sopir mobil berhasil selamat dan kembali ke apartemen di tempat dirinya menginap dengan meninggalkan nomor telepon ke petugas taman. Tim Liputan CNN Indonesia. Polisi menetapkan sopir bus PO Handoyo sebagai tersangka dalam kecelakaan maut yang menewaskan 12 orang di ruas jalan tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat. Penetapan itu berdasarkan hasil olah tempat kejadian dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan sopir lalai dalam berkendara. Rinto terbukti lalai dalam berkendara. Salah satunya mengendarai bus dengan kecepatan tinggi saat memasuki tikungan hingga terjadi kecelakaan maut yang menewaskan 12 orang tersebut. Polisi sudah memeriksa sopir utama bus itu atas nama Rio dan kernetnya. Namun, keduanya masih berstatus sebagai saksi. Polisi juga akan memeriksa PO bus serta terus mendalami kondisi bus yang dikhawatirkan kondisi bus juga jadi penyebab kecelakaan. Bahwa pengemudi kendaraan bus PO Handoyo nomor polisi AA 7626 OA dengan inisial RK bin OS ditetapkan sebagai tersangka. Ya, tentu berdasarkan petunjuk di lapangan, dugaan-dugaan awal ditemukan ada kelalaian, ada unsur sengaja. Itu yang perlu kita dalami, nanti di tahap penyidikan. Sementara itu, pada Sabtu pagi kesedihan menyelimuti keluarga besar Mas Hudi Mujito, warga Dusun Salam 1, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, saat tiba jenazah yakni Mas Hudi Mujito, Yakti Nugrahanti, dan Adelia Faranisa Asni tiba di rumah duka.
3 jenazah merupakan korban meninggal dalam kecelakaan bus di Tol Cipali yang terjadi pada Jumat sore. Menurut Harsoyo, salah satu keluarga korban sebelumnya mengatakan ketiganya hendak ke rumah anak bungsunya yang di Jakarta untuk mengisi liburan. Usai disemayamkan dan disolatkan, ketiga jenazah akan dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat pada Sabtu siang. Seperti diketahui, bus PO Handoyo rute Yogyakarta Bogor yang mengangkut 18 penumpang dan 3 orang kru mengalami kecelakaan tunggal pada Jumat sore. Kecelakaan terjadi di ruas jalan tol Cipali, tepatnya di interchange kilometer 72 exit tol Cikampek, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Akibat kecelakaan itu, 12 orang tewas dan 9 orang lainnya menderita luka-luka. Saat kejadian, bus melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak pembatas jalan dan terguling. Tim Liputan CNN Indonesia.